Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam kegiatan belajar mengajar hari ini. Selawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan pada kita selaku umatnya. Semoga mendapat syafaatnya kelak di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Rasya Farunisa MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Manajemen Perkantoran, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang berjumlah 6 orang. Yang pertama Ade Rivial Husna, yang kedua Novani Rahmat Iskandar, yang ketiga Haris Alun Najat, yang keempat Pani Agustina, yang kelima Putri Radianti, yang keenam Panca Aditya Nugraha. Pembelajaran adalah suatu proses atau cara dalam KBBI, sedangkan COVID-19 adalah suatu penyakit yang ditemukan di Wuhan, Cina. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona, yang mana di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada dunia pendidikan, mulai dari pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai ke sekolah tinggi. Adanya wabah virus corona ini menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasa berlangsung secara tatap muka. Kendati begitu, pandemi ini mampu mengakselerasikan pendidikan 4.0. Sistem pelajaran dilakukan jarak jauh dari memanfaatkan teknologi informasi, seperti mendorong lebih banyak pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh. Namun begitu, tantangan besar dalam pelaksanaan model pembelajaran jarak jauh ini, salah satunya sivitas akademis belum terbiasa menggunakan sistem pembelajaran yang bersifat sepenuhnya online, dan selanjutnya akan dibahas tuntas oleh para pemateri. Yang pertama, pemateri yang akan disampaikan oleh Novani Rahmat Iskandar. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novani Rahmat Iskandar. Saya akan menjelaskan pengertian dari kegiatan belajar mengajar atau KBM. Kegiatan belajar mengajar atau KBM merupakan proses di mana guru dan siswa berinteraksi timbal balik satu sama lain yang bersifat mempengaruhi atau dipengaruhi. Keberhasilan suatu kegiatan belajar mengajar ditentukan dari banyak faktor, terutama dari dalam guru dan siswa itu sendiri. Inti dari proses belajar mengajar adalah tingkat keefektifan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tersebut. Salah satu indikator tingkat keefektifan dan keberhasilan dari suatu kegiatan belajar mengajar dapat dilihat dari besar kecilnya prestasi belajar siswa. Menurut Karwati, tahun 2014, 155. Yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah kemampuan yang meliputi segenap ranah psikologi, kognitif, afektif, dan psikomotor yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar peserta didik. Prestasi belajar akan terlihat berdasarkan perubahan perilaku sebelum dan sesudah belajar peserta didik. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa prestasi belajar sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjadi salah satu alat ukur sampai sejauh mana tingkat pemahaman siswa dalam memahami suatu materi. Untuk selanjutnya, materi B akan dijelaskan kepada Haris. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. B. Metode kegiatan belajar mengajar yang digunakan di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, daring. Untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi pandemi COVID-19 ini,
Metode daring bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya. Kemendikbud mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi berlangsung. Metode daring sangatlah cocok diterapkan bagi pelajar yang berada di zona merah. Yang kedua, luring. Luring yang dimaksud pada model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode luring cocok diterapkan untuk wilayah zona kuning atau hijau. Dalam metode luring, siswa akan diajarkan secara bergantian agar menghindari kerumunan. Yang ketiga, home visit. Seperti halnya metode yang lain, home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode home visit mirip seperti homeschooling, yang dimana pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Yang keempat, blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Walaupun jarak jauh, pengajar dan pelajar masih bisa berinteraksi. Sebenarnya model ini sudah dirancang dan ditetapkan awal abad ke-21. Namun seiring merebaknya COVID-19, metode ini juga dikaji lebih dalam lagi karena dinilai bisa menjadi salah satu metode pembelajaran yang cocok untuk pelajar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pani Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan atau kendala KBM di masa pandemi. Kendala-kendala mulai terasa dari adanya ketidaksiapan sekolah maupun orang tua. Serta siswa sendiri yang gagal paham teknologi. Beberapa orang tua yang awalnya tahu memperkenalkan perangkat komputer maupun HP sebagai perangkat teknologi dalam proses pembelajaran menemukan kesulitan dan berpacu dengan waktu harus segala memahamkan dan paham untuk digunakan selama proses kegiatan belajar mengajar. 2. Hambatan-hambatan dalam proses KBM di tengah pandemi COVID. Kendala sinyal, sulit memahami materi, tidak bisa melakukan beberapa pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Radianti. Saya akan melanjutkan materi tentang peran pelajar guru kegiatan belajar mengajar KBM di saat pandemi COVID-19. Satu itu guru sebagai motivator. Guru tetap memberikan materi atau penugasan terhadap siswa disertai dengan motivasi pada siswa untuk tetap semangat dalam belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Guru juga mengharuskan memberikan nasihat atau hal-hal yang bersifat positif terhadap mahasiswa agar mahasiswa tersebut tidak terlalu parno akan pandemi ini. Di lain sisi, guru juga harus memperhatikan mood belajar siswa agar tidak terlalu stres dengan tugas. Dan yang kedua itu guru sebagai inovator. Proses belajar yang dilakukan secara online mengharuskan guru untuk menguasai teknologi. Guru harus inovatif terhadap siswa maupun metode yang hendaknya menguasai beberapa cara online seperti via WhatsApp, Google Classroom, Zoom, Line dan sebagainya. Yang terakhir itu ketiga itu ada guru sebagai evaluator. Setelah proses pembelajaran daring dilakukan, guru harus mampu mengevaluasi apa yang kekurangan dari kuliah online, masalah-masalah yang timbul pada siswa.
maupun saat proses pembelajaran. Apakah siswa tersebut menerima materi dengan baik ataupun tidak, dan masalah yang lainnya. Sekian dari saya, pembahasannya selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panca Deta Nugraha. Saya akan menjelaskan solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat KBM di tengah COVID-19. 1. Belajar membiasakan diri dengan sistem pembelajaran sekarang dan terus berusaha mengerjakan tugas tepat waktu agar tidak menumpuk dan membuat pusing nantinya. 2. Di saat KBM, kita sebagai manusia lebih fokus memperhatikan karena dalam sistem sekarang, tidak paham sedikit akan menyebabkan tidak mengerti materi yang dijelaskan. Oleh karena itu, otak dipaksa bekerja ekstra agar tetap fokus dalam memperhatikan usaha saat KBM berada di ruangan yang sepi yang tidak dapat mengganggu konsentrasi kita. 3. Belajar dan berbagi saling berkaitan. Sebab dalam menghadapi situasi seperti ini, kita lebih banyak belajar dan harus saling berbagi dengan apa yang kita miliki kepada orang lain. 4. Kita harus memperkuat semangat gotong royong. Semangat ini merupakan filosofi yang telah diajarkan para leluhur bangsa ini, yakni saling membantu dalam upaya menyelesaikan masalah yang kita hadapi. 5. Yang terakhir, fokus dengan apa yang kita lakukan, mulai dari program, kebijakan, hingga di lapangan tujuannya adalah mengatasi masalah belajar yang dihadapi. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan. Dampak pandemi COVID-19 menghambat semua aktivitas, terkhusus bagi para pelajar. Untuk kegiatan belajar mengajar yang seharusnya bertatap muka dengan guru, sekarang hanya bisa mengandalkan teknologi, yaitu dengan cara belajar online. Namun, belajar dalam kondisi saat ini membuat pelajar kewalahan dalam mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakannya. Dan seharusnya pelajaran yang didapat oleh para pelajar, tetapi malah sebaliknya. Seperti kesulitan untuk memahami dan hambatan-hambatan lainnya seperti gangguan internet gitu. Mungkin presentasi cukup yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.